Iya, pastikan handphone kamu ada di kuota internetnya. Kalau nggak ada, kamu bisa Isi yang kosong. dari temannya. Isi yang kosong dulu, isi yang kosong dulu. Masuk isi yang kosong. Selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di PT Ajinomoto Indonesia. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Grup yang terdiri dari 3 perusahaan, yaitu yang pertama ada PT Ajinomoto Indonesia atau kita singkat sebagai PTA, berdiri tahun 1969, yang menaungi kantor pusat kami di Jakarta, pabrik Mojokerto dan juga Karawang. Ya. Nah, untuk yang kedua itu ada PT Ajinomoto Sales Indonesia atau PT ASI, berdiri tahun 94. Ini mengurus penjualan, teman-teman. Nah, untuk kantor cabang penjualannya itu ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Untuk menjangkau daerah yang lebih terpencil lagi, kami punya namanya depo dan semi depo. Jumlahnya depo 15, semi depo ada 45. Nah, untuk ekspor itu diurus oleh PT Ajinex Internasional, berdiri tahun 87, di mana Ajinex ini letaknya ada di Mojokerto. Jumlah pegawainya untuk regulernya ada 3.500, sedangkan untuk sisanya ada outsourcing dan juga kontrak itu ada banyak juga. Jadi ini 3.500 itu hanya reguler saja untuk 3 perusahaan ini, gitu ya. Sisanya outsourcing dan kontrak ya teman-teman. Nah, ini persebaran perusahaan kami. Jadi pertama kali Ajinomoto masuk ke Indonesia tahun 69. Waktu itu kami tidak produksi sendiri, jadi masih impor dari negara tetangga. Nah, baru 1 tahun kemudian di tahun 70, Ajinomoto membangun pabrik di Mojokerto. Ada yang tahu teman-teman kenapa pabrik pertamanya di Mojokerto? Nah, nggak tahu ya. Nah, jadi bahan baku dari MSG itu adalah tebu ya teman-teman. Jadi kalau di Mojokerto itu banyak lahan tebu. Jadi kita dekat dengan sumber bahan bakunya. Kalau di Karawang kan nggak ada lahan tebu ya, isinya pabrik semua gitu ya. Jadi susah untuk mendapatkan tebu ya. Jadi kami bangun pertama kali di Mojokerto. Nah, semakin tahun kapasitas produksi mulai meningkat dan juga demand pasarnya juga meningkat. Akhirnya tidak muat lagi dan akhirnya kami memutuskan untuk membangun pabrik kedua di Karawang tahun 2012. Jadi pabrik ini masih terbilang baru ya teman-teman. Nah, kemudian untuk PT Ajinex ini letaknya di satu area dengan pabrik Mojokerto ya. Nah, untuk kantor cabangnya itu ada di Jakarta, Medan, Surabaya, dan yang paling baru ada di Makassar, supaya untuk daerah-daerah timur itu bisa lebih menjangkau lagi. Nah, ini adalah denah perusahaan kami untuk yang di Karawang. Jadi perusahaan kami menghadap ke timur. Nah, di sini ada 3 layer ya. Nah, layer yang pertama ini adalah area supporting. Jadi berhubungan dengan fasilitas publik dan juga gedung-gedung sarana supporting untuk produksi. Nah, yang kita tempati di sini adalah gedung visitor center, gedung paling kiri. Untuk lantai 1 area visitor, lantai 2 itu office dan lab, dan untuk lantai 3 adalah ruangan penghubung saja. Nah, di sini ada bench plant. Bench plant itu kalau bahasa umumnya research and development ya, R&D. Nah, di sini ada masjid, ada parkiran, ada kantin, ada klinik, ada koperasi karyawan. Ini ada gazebo, ini ada WWT, ini harusnya ada P-nya sih, WWTP, Waste Water Treatment Plant. Ada yang tahu apa itu? Belum tahu ya. Nah, ini pengolahan limbah teman-teman ya. Jadi kalau hasil limbah dari produksi itu akan dikirim ke sini untuk diolah dulu sebelum dibuang gitu. Ya, pengolahan limbahnya di depan ya. Nah, ini ada IM dan utility. IM itu electrical management ya, dan juga utility terkait pengelolaan gedung dan lain sebagainya. Jadi ini ada HSE di sini, ada banyak di sini. Nah, untuk layer kedua ini adalah gedung produksi. Ada untuk di Karawang sendiri kami produksi hanya 3 brand saja.
Masako, Sauri, dan Sajiku. Jadi untuk MSG itu hanya diproduksi di Mojokerto. Nah, di sini ada gedung Masako ada 5 lantai, Sauri ada 2 lantai, dan Sajiku ada 4 lantai. Nah, untuk yang belakang layer 3 ini adalah distribusi warehouse ya. Namanya KDC kita sebutnya, Karawang Distribution Center atau warehouse kami. Nah, di sini ada jembatan penghubung atau kita sebutnya spinalway. Jadi jembatan ini menghubungkan 4 gedung, gedung AVC, Visitor Center, gedung Masako, Sauri, dan Sajiku. Jadi karyawan ataupun visitor itu lewatnya atas teman-teman, nggak lewat bawah ya. Lewat bawah ini jalur untuk truk dan juga forklift. Jadi supaya lebih safety lagi, kita bangun jembatan di atas. Nah ini tingginya kurang lebih sekitar 4,5 meter ya. Total areanya 16,7 hektar. Kalau di Mojokerto luasnya 3 kali lipatnya, sekitar 48 hektar. Jadi yang di sini masih belum ada apa-apanya ya dibanding yang Mojokerto ya. Nah, kalau perusahaan itu kan ada namanya visi misi ya teman-teman ya. Kalau di perusahaan kami itu namanya tujuan perusahaan. Jadi hanya satu gitu ya. Hanya satu saja tujuannya, yaitu memperkuat kesejahteraan yang berkelanjutan bagi manusia, masyarakat, dan bumi melalui aminoscience. Nah, aminoscience ini adalah pengaplikasian asam amino untuk berbagai aspek teknologi, pangan, kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya core perusahaan Ajinomoto itu bukan bumbu masak, Kak. Memang di Indonesia sendiri kita fokusnya ke bumbu masak ya. Tapi secara global itu banyak sekali produk-produk kami nggak hanya bumbu masak. Jadi kita kalau di luar itu kita produksi mie, gyoza, terus juga ada minuman serbuk, ada juga kopi, ada bumbu pasta, ada roti, terus juga kita bikin suplemen kesehatan dan juga skincare dan lain sebagainya. Jadi banyak ya, memanfaatkan asam amino. Nah, terus juga kami punya program namanya Health Provider, di mana Health Provider ini adalah sebuah inisiatif kami di bidang kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan. Nah, untuk di kesehatan manusia ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan harapan hidup sehat masyarakat Indonesia. Ya, singkat saja seperti itu ya. Nah, untuk programnya itu ada terbagi menjadi 3 kategori. Ada untuk usia anak, usia produktif, dan juga lanjut usia. Untuk usia anak itu kita punya program namanya School Lunch Program atau SLP, ya kita singkatnya. Jadi SLP ini adalah sebuah program edukasi dan juga penyusunan menu bergizi seimbang untuk anak-anak di pesantren gitu. Karena anak-anak pesantren itu biasanya asupan gizinya kurang dipantau gitu, dan banyak yang kena anemia karena mereka itu kan belajarnya biasanya dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi kurang terpantau tuh asupan gizinya. Nah, dengan kami bekerja sama dengan IPB itu membuat edukasi dan juga sosialisasi, dan penyusunan menu bergizi untuk mereka gitu ya. Dan program ini berjalan dari 2019 sampai 2023. Nah, untuk 2023 sampai sekarang kami memperluasnya ke sekolah-sekolah konvensional juga. Nah, support program pakan bergizi ya kalau di sekarang ya. Nah, jadi lebih meluas lagi ke sekolah-sekolah biasa ya, sekolah-sekolah konvensional yang masih bekerja sama dengan Ajinomoto gitu. Nah, untuk usia produktif itu kami punya platform namanya Dapur Umami. Ini adalah sebuah website interaktif di mana teman-teman bisa menemukan lebih dari 900 resep di sana, dan juga ada fitur-fitur menarik gitu ya. Ada namanya Tanya Nutri Expert. Nah, Tanya Nutri Expert ini adalah sebuah program di mana teman-teman bisa konsultasi kepada ahli gizi kami secara gratis. Misalnya nih, contohnya saya lagi pengen diet, misalnya diet apa sih yang sesuai dengan kebutuhan saya, misalnya gitu ya. Saya masih sekolah nih gitu. Nanti ahli gizinya akan memberikan rekomendasi yang sesuai gitu ya. Nah, itu gratis teman-teman. Nah, di sana juga bisa mengumpulkan koin, di mana koin ini bisa ditukarkan hadiah-hadiah menarik ya, seperti alat makan, alat masak, terus juga ada
peralatan olahraga, kulkas, TV, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya. Nah, untuk lanjut usia kami punya namanya Elderly Meal Program. Jadi ini mirip dengan SLP tadi, cuma fokusnya untuk lansia di panti werda atau panti jompo gitu ya. Nah, untuk inisiatif di bidang lingkungan itu kami punya tujuan yaitu mengurangi dampak lingkungan sebesar 50% di tahun 2030. Di mana fokus kami ada beberapa, yaitu yang pertama ada Net Zero Emission namanya atau NZE. Pengurangan dan pengelolaan sampah plastik, pengelolaan limbah, praktik ekonomi sirkular atau siklus bio. Nah, kalau dijelasin semuanya lama ya. Jadi kita bahas satu aja. Nah, nih efisiensi emisi karbon bahasa awamnya ya, NZE. Ini ada beberapa aktivitas yang sudah kami lakukan, terutama di pabrik Karawang ya. Yang saya highlight ini nih, yang pertama kami menggunakan solar panel atau panel surya. Jadi beberapa gedung kami itu penerangannya, listrik penerangannya itu dari solar panel. Karena kan Karawang panas ya, jadi kita manfaatkan aja panasnya gitu. Nah, untuk di pabrik Karawang sendiri udah ada di beberapa titik ya, ada di atas gedung Saori, di kantin, parkiran, warehouse, satu lagi di mana ya? Ada beberapa banyak. Dan mulai bertahap dipasang di beberapa gedung lainnya gitu. Lumayan menghemat energi ya. Terus juga ini boiler biomasa. Nah, pabrik-pabrik itu punya namanya boiler untuk menghasilkan uap panas untuk proses produksi ya. Nah, sebelum tahun 2023 kami menggunakan boiler berbahan bakar batu bara. Nah, batu bara tahu sendiri ya, emisinya tinggi. Nah, akhirnya sejak 2023 kami mulai menggantinya dengan bahan bakar dari limbah hasil pertanian. Namanya pelet sekap padi. Jadi dia itu kayak pelet panjang gitu ya, wood pellet lah kalau bahasa awam, bahasa ininya wood pellet. Nah, itu bisa mengurangi emisi sebesar untuk saat ini sampai 30% gitu. Jadi di tahun 2025 ini target kami sudah mencapai 30%. Nah, tinggal 5 tahun lagi menuju ke 50% ya. Ya, segitu aja untuk terkait pengenalan perusahaan ya. Sekarang ke MSG. Tadi teman-teman udah isi pre-press ya. Atau biasa kalian sebutnya tuh micin atau mecin atau vetsin gitu ya. Nah, MSG ini adalah garam sodium dari asam glutamat. Nah, ini di garis bawah ya, asam glutamat. Ini sampai akhir acara nongol terus nih. Nah, asam glutamat ini adalah salah satu asam amino, tuh kan. Kalau Ajinomoto tuh core-nya asam amino ya. Yang dihasilkan oleh tubuh yang disebut dengan asam amino non esensial. Jadi asam amino ini adalah satuan terkecil dari protein ya, teman-teman. Nah, asam glutamat ini yang menjadi sumber rasa umami pada MSG. Nah, umami ini adalah rasa gurih ya, berasal dari bahasa Jepang. Nah, MSG itu kandungannya hanya 3 jenis saja, yaitu yang pertama ada asam glutamat 78%, natrium 12%, ya natrium ada di garam ya teman-teman. Nah, air 10%. Nah, kenapa MSG bisa awet gitu ya? Apakah pakai pengawet? Enggak ya teman-teman, jawabannya karena kadar airnya sangat rendah yaitu 10%, makanya dia bisa awet gitu. MSG sendiri bisa bertahan sampai 10 tahun kalau penyimpanannya bagus. Tapi kalau kami menganut anjuran dari BPOM ya untuk mencantumkan expired date 5 tahun saja gitu. Meskipun sebenarnya bisa bertahan sampai 10 tahun gitu. Nah, asam glutamat itu yang menjadi unsur dari MSG ternyata bisa kita temui di makanan kita sehari-hari. Ya, ada di ayam, daging, ada di kol, kentang, jagung, brokoli, tomat, dan juga terasi. Banyak ya sebenarnya. Nah, bahkan asam glutamat ini bisa kita temui di dalam ASI, air susu ibu, dan kandungannya itu sebesar 44,17% dari total protein yang terkandung di dalamnya. Jadi sejak kita bayi kita sudah mengenal rasa umami dari ASI yang kita konsumsi gitu. Nah, prosesnya nih.
Jadi MSG Ajinomoto itu terbuat dari tetes tebu pilihan. Tetes tebu ini kalau istilahnya adalah molasses ya. Molasses ini warnanya seperti kecap ya, dia coklat hitam, coklat pekat, lengket, manis ya, kayak kecap. Terus prosesnya menggunakan metode fermentasi dengan menggunakan mikroba Corynebacterium glutamicum. Nah, jadi sebenarnya MSG ini bisa kita buat dari sumber karbohidrat lainnya. Jadi nggak hanya tetes tebu. Kita bisa bikin MSG itu dari beras, dari jagung, bisa dari singkong, dari dari banyak sebenarnya. Pokoknya dia itu harus mengandung zat gula atau zat glukosa. Namun untuk MSG Ajinomoto sendiri kami menggunakan tetes tebu. Nah, proses fermentasi ini juga banyak kita temui di makanan kita sehari-hari. Ya, tempe itu kan pakai fermentasi, ya, yogurt juga. Tauco, kecap itu banyak yang menggunakan fermentasi. Cuma anehnya kenapa orang-orang itu gak takut makan tempe, gak takut makan yogurt, tapi takut makan MSG padahal prosesnya sama gitu ya. Nah, di sini ada proses pembuatannya. Jadi tetes tebu itu pertama itu akan dicampurkan dengan bakteri fermentasi tadi. Nah, si bakteri ini nantinya akan mengubah zat gula tadi, mengubahnya menjadi asam glutamat. Nah, asam glutamat ini kemudian dipisahkan. Nah, si bakterinya itu gak akan ikut, jadi cuma asam glutamatnya aja yang diambil. Setelah itu dikristalisasi, dikeringkan sampai nanti jadi MSG. Nah, secara diagram kurang lebih seperti ini, tapi nanti kalau secara gambarannya seperti apa nanti ada di Museum Zona 2 ya, terkait proses pembuatan MSG. Ya, lebih lengkapnya di sana nanti. Nah, takaran MSG, nah tadi ada yang nulis tuh kalau berlebihan berbahaya katanya. Nah, tahu nggak sebenarnya takarannya berapa dari BPOM gitu ya? Nah, MSG itu dikatakan aman digunakan oleh BPOM ya, itu secukupnya. Jadi secukupnya ini sesuai selera dan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, gimana kita tahu kalau makanan tersebut kebanyakan MSG? Nah, jangan khawatir, si MSG ini sifatnya self-limiting. Jadi ketika penambahan berlebihan itu menimbulkan rasa yang tidak enak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, obatnya ngapain? Minum air putih yang banyak. Nanti jangan khawatir, dia tidak akan mengendap di dalam tubuh, tapi dia akan dikeluarkan secara alami oleh tubuh kita gitu ya. Nah, contoh penggunaan MSG ini biasanya ada di belakang kemasan dari MSG Ajinomoto ya. Ini adalah takaran EMA. Jadi bukan takaran aman ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman bikin sop 1 panci gitu ya, setengah sendok teh. Tapi kalau misalnya sop keluarganya lebih suka gurih gitu ya, akhirnya setengah sendok teh gak kerasa gitu ya, boleh ditambahin lagi, misalnya jadi 1 sendok teh misalnya gitu, nggak apa-apa ya, sesuai dengan selera gitu. Asal jangan sopnya sepanci, MSG-nya sekilo, jangan ya, itu berbahaya ya teman-teman ya. Nah, penambahan MSG itu bisa kapanpun, ketika sebelum dimasak, ketika dimasak, ataupun ketika dihidangkan. Misalnya sebelum dimasak itu contohnya kayak bikin adonan gorengan misalnya gitu ya. Itu kan sebelum matang, pas masih mentah itu dimasukkan MSG, itu aman. Ketika dimasak kayak bikin tumis gitu ya. Bikin tumis lagi masak, oseng-oseng, masukin MSG, itu aman. Ketika dihidangkan kayak kayak bakso gitu ya, bakso udah mateng dicampurin MSG, itu juga aman. Jadi aman aja selama dimakan ya. Nah, nih pakan MSG. Nah, tadi juga ada tuh di pretest katanya saya mendengar isu negatif saja, saya tidak tahu positifnya apa gitu ya. Nah, peran MSG itu banyak loh buat tubuh kita gitu ya. Yang pertama itu menjaga kesehatan mulut. Jadi MSG ini bisa merangsang kelenjar saliva, air liur. Gunanya apa? Mengunyah. Untuk mempermudah kalian mengunyah. Mengunyah itu butuh saliva ya. Kalau nggak ada saliva, sariawan ya. Nah, membantu proses pencernaan di usus halus. Nah, ini juga sama, masih nyambung sama nomor 1 ya. Yang ketiga, mengontrol nafsu makan. Nah, asam glutamat yang ada di MSG itu bisa mempengaruhi hormon rasa kenyang. Jadi kita akan cepat kenyang ya.
Yang keempat itu membantu menurunkan natrium. Nah, ini untuk nomor 4 ini di sensori tes nanti ya, ada materi lanjutannya. Jadi saya tidak akan jelaskan dulu ya. Silakan kalau mau dicatat ya. Di foto aja nggak apa-apa biar cepat. Pada asik nulis ya. Dari JEVA, FDA dan juga dari BPOM. Nah, kalau dari BPOM sendiri, MSG ini adalah bahan tambah pangan ya, BTP, penguat rasa yang diizinkan dengan batas maksimum penggunaan secukupnya. Jadi nggak ada batasan gramasi atau berapa banyak dalam satu hari, tapi yang penting dia sesuai kebutuhan aja gitu ya. Kalau halal kita sudah punya sertifikat dari BPJPH, yaitu sertifikat jaminan halal ya. Ya udah gitu aja ya, pada ngantuk. Ya sebenarnya saya bisa jawab, tapi nanti kan kita untuk museum. Nah itu nanti sejarahnya jelas tuh. Ya kita mau persingkat waktu aja ya. Jadi sebenarnya secara singkatnya kayak gini. Dulu tuh ada seorang penemu ilmuwan namanya Profesor Dr. Kibunai Ikeda. Nah tahun 1000 nih untuk proses produksi masako itu dari lantai 5 ke 4 ke 3 ke 2 ya, dari lantai 5 sampai 2 itu prosesnya hanya 15 menit saja, jadi cepet ya prosesnya ya. Kita bisa langsung menuju ke gedung masako. Boleh punya itu menggunakan daging ayam dan daging sapi asli yang kami dapatkan dari rumah potong hewan atau RPH yang sudah lolos uji seleksi dan juga bersertifikat halal. Dagingnya harus sehat, lolos uji lab, dan untuk daging ayam harus bersertifikat bebas flu burung, dan untuk daging sapi bebas penyakit antraks. Nah, pengolahan daging mentah ini hanya ada di pabrik Mojokerto saja. Jadi kalau di Karawang kami tidak mengolah dari nol. Nah, nanti dari RPH, dari rumah potong, itu dagingnya akan dikirim dulu ke Mojokerto untuk diolah menjadi ekstrak daging. Nah, ekstrak dagingnya kemudian dibagi dua. Ada yang lanjut proses di Mojokerto, ada yang dikirim ke sini sebagai bahan baku. Jadi kalau di Karawang kami mulai prosesnya dari pencampuran bahan saja sampai jadi gitu, nggak dari ayam mentah ya. Kita bisa geser dulu untuk melihat proses yang lebih lanjut. Ya, ini adalah proses pembuatan ekstrak daging untuk varian ayam. Jadi setiap hari kami terima ribuan kilo daging ayam dari RPH itu frozen, ya, beku sudah tanpa kulitnya. Jadi tidak menggunakan kulit ayam. Setelah itu dagingnya akan dicuci bersih, direbus dengan alat bernama autoclave. Nah, autoclave ini kalau di rumah teman-teman itu kayak panci presto. Gunanya untuk sterilisasi, membunuh mikroba jahat. Setelah itu daging dan tulangnya akan dipisahkan. Jadi yang digunakan untuk masako itu hanya dagingnya saja. Tulangnya akan menjadi limbah yang selanjutnya akan kami olah lagi menjadi bahan nutrisi pakan ternak. Nah, itu juga produk sampingnya kami jual sebagai brand SML dan Tritan. Itu adalah nutrisi pakan ternak. Nah, daging yang sudah dipisahkan kemudian akan dimasak, akan dimasak dan dicampur dengan air kaldu hasil rebusan dari ayam tadi supaya rasanya lebih kuat lagi. Setelah itu dikeringkan, hasil akhirnya kita sebutnya namanya CEM, Chicken Extract Meat Powder atau ekstrak daging ayam. Nah, kurang lebih bentuknya seperti abon seperti ini, dan inilah yang dikirim ke pabrik Karawang. Jadi ini masih di Mojokerto, ini yang dikirim ke Karawang seperti ini, jadi masih setengah jadi. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, tidak boleh duduk di sini ya, bukan untuk duduk. Oke, boleh berbalik. Untuk melihat yang daging sapi boleh berbalik. Oke, bisa kondusif? Ya. Nah, untuk yang daging sapi prosesnya kurang lebih sama. Bedanya kalau daging sapi ini dagingnya itu sudah tanpa tulang, jadi tinggal diolah saja. Nah, kalau daging sapi dia tidak direbus dulu, tapi setelah digiling dia langsung dimasak dan dikeringkan. Hasil akhirnya kita sebutnya namanya BEP, Beef Extract Meat Powder atau ekstrak daging sapi. Ya, sama prosesnya masih di Mojokerto. Ya, kita bisa bergeser lagi.
Pabrik Karawang. Nah, untuk gedung Masako ini kami punya 5 lantai, di mana masing-masing lantainya itu ada satu proses. Nah, bahan baku yang sudah sampai akan ditimbang dulu di lantai 1. Untuk bahan baku yang kasar seperti bubur rempah itu akan dikirim lewat elevator ke lantai 5. Tapi untuk MSG gula dan garam itu akan di-blow ke atas lewat pipa, ditiup ke atas ke lantai 5. Di lantai 5 ada proses crushing atau penghancuran. Jadi bahan baku yang kasar akan dihancurkan dulu untuk supaya dia bisa homogen ya ketika di mixing gitu. Nah, setiap lantai akan terhubung oleh pipa-pipa seperti ini. Nah, ini nanti dari atas turun ke lantai 4, ada tabung granulator namanya. Nah, prosesnya namanya granulasi atau bahasa awamnya adalah coating atau pembalutan. Kita bayangkan gampangnya kayak kacang sukro. Nah, si kacangnya yang ya kalau mau difoto silahkan. Kalau yang asli gak boleh difoto ya. Kalau mau difoto boleh. Baik, di gedung visitor center, sekarang kita sudah ada di ruangan exhibition area atau kita biasa perkenalkannya sebagai mini museum Ajinomoto. Nah, tadi dari awal kita belum begitu membahas seputar sejarah ya. Jadi nanti sejarahnya bisa teman-teman dapat informasinya lebih banyak di dalam si mini museum ini ya. Nanti itu ada 3 zona. Untuk zona 1 bahas seputar sejarah, zona 2 nanti kita bahas produksi MSG, zona 3 yang terakhir nanti ada informasi seputar produk ya. Nah, untuk di zona 1 ini agenda yang pertama, kita di sini akan nonton video dulu sekitar 6 menit. Nanti videonya menjelaskan sejarahnya dari nol ya, dari siapa penemunya, tahun berapa, seperti apa metodenya pada waktu itu gitu. Jadi ada waktu teman-teman sambil nonton video sambil istirahat sebentar, baru kita lanjut tur ke area-area yang lain ya. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita saksikan dulu videonya bersama-sama. Saksikan gitu ya, sudah dijelaskan. Nah, akhirnya karena penasaran, dokter Ikeda telitilah cari tahu buat nyari ya, kira-kira kunci rasa enaknya ini dari apa. Akhirnya terungkap dari penelitiannya menunjukkan bahwa kunci rasa lezatnya tersebut ternyata dari asam glutamat yang banyak terkandung di dalam rumput laut. Nah, setelah itu ada penelitian lanjutan yang membuktikan lagi bahwa asam glutamat ini juga banyak di makanan kita sehari-hari. Contohnya tadi ya, kalau di Indonesia itu ada di terasi. Biasanya kan kalau ibu-ibu Indonesia nih ketika bikin sambal, mereka cenderung lebih suka yang menggunakan terasi daripada tidak. Terus juga ada di dalam tempe, dalam keju, tomat, dan makanan-makanan lain. Nah, kenapa sih kok ada ternyata di banyak makanan? Karena kembali lagi asam glutamat ini kan salah satu jenis asam amino ya, salah satu zat penyusun protein yang itu tadi dia banyak di makanan terutama yang mengandung protein tadi ya, entah itu daging, entah itu di dalam buah, sayur. Nah, untuk membuat si produk MSG ini bisa diproduksi secara massal gitu ya, waktu itu dokter Ikeda perlu bantuan nih, yaitu bantuan dari rekannya, seorang pengusaha namanya Mr. Saburosuke Suzuki ya. Jadi ada kolaborasi antara seorang ilmuwan dengan orang industri. Mereka dirikan perusahaannya, lalu mereka jual produknya pertama kali di Jepang tahun 1909 dengan merek Ajinomoto. Nah, selain jadi merek MSG pertama di Jepang, Ajinomoto ini juga ternyata jadi merek MSG pertama di dunia. Jadi bisa dikatakan kita ini pionirnya lah gitu ya, atau pelopornya gitu. Makanya kenapa Ajinomoto punya tanggung jawab besar nih, apalagi untuk meluruskan informasi yang
banyak kurang tepat gitu ya di kalangan masyarakat dengan adanya kunjungan, dengan mengadakan sosialisasi, seminar gitu ya dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, terus juga pasti teman-teman bertanya nih kenapa kok metode pembuatannya beda ya sama waktu pertama kali ditemukan. Tadi yang dijelasin kan bahan bakunya dari rumput laut, kok sekarang pakainya tetes tebu gitu ya. Ya tentu karena kita mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Bisa dibayangkan juga kalau sampai sekarang kita masih pakai rumput laut, otomatis harga MSG akan lebih mahal ya, karena bahan bakunya sulit didapatkan, juga prosesnya yang lebih rumit lah. Waktu itu pun ketika pertama kali diproduksi MSG yang dihasilkan dari rumput laut itu perbandingannya sedikit. Jadi waktu itu bahan bakunya 12 kg, tapi hasil akhir yang didapatkannya cuma 30 gram aja. Gitu kan, kalau misalnya dijual pasti bakal minim banget gitu ya, untungnya harganya juga pasti bakal mahal banget gitu. Makanya berubahlah, diteliti, ada update gitu ya, ditemukanlah metode yang jauh lebih efisien, lebih terjangkau ya, yaitu metode fermentasi dari sumber karbohidrat, salah satunya dari tetes tebu atau molasses gitu ya. Nah, kurang lebih demikian sejarah awalnya ya. Sekarang kita bahas informasi yang lain. Teman-teman boleh sambil jalan sedikit ke sebelah sini. Nah, di sebelah kanannya teman-teman ini adalah rangkuman sejarah perjalanannya Ajinomoto dari masa ke masa.